Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, pembahasan kita hari ini yaitu at-tawabi'. At-tawabi' ini jamak dari kata tabi' yang mengikuti. Nah, jadi at-tawabi' ini dia masuk pada bab isim marfu. Begitu juga masuk pada bab isim mansub dan yang terakhir dia masuk juga pada bab isim majrur, ya. Nah, eh, jadi karena dia mengikuti, maka tentu dia mengikuti keadaan eh, apa yang dia ikuti sebelumnya, ya, yaitu kata yang ada di belakangnya. Kalau kata di belakangnya itu dia marfu, maka tawabi di sini jadi marfu. Kalau di belakangnya kata di belakangnya itu mansub, maka tawabi jadi mansub. Dan kalau kata di belakangnya itu majrur, maka tawabinya juga jadi majrur. Nah, at-tawabi itu ada 4. Yang pertama na'at, atau dikenal juga dengan kata sifat, ya. Kemudian ada atof, dan berikutnya taukid, dan yang keempat badal. Nah, kita ambil yang pertama. An-na'tu awis sifatu. Na'at atau sifat. An-na'tu awis sifatu huwa tabi'un yuzkaru li bayani sifatin min sifat ismin qablahu. Na'at atau sifat adalah tabi', kata yang mengikuti. Ya. Yuzkaru, dia disebutkan, na'at ini disebutkan untuk menjelaskan sifat dari sifat-sifat isim yang ada sebelumnya. Ya. Atau eh, isim yang ada sebelumnya itu disebut dengan istilah man'ut. Ya. Jadi na'at itu adalah sifat untuk man'ut. Ya. Contoh di sini. Mislu ja'at tilmizul mujtahidu. Telah datang murid yang bersungguh-sungguh, yang rajin. Nah, al-mujtahidu di sini na'at, ya. Dia sifat. Untuk siapa sifat ini? Untuk isim yang ada di belakangnya, yaitu at-tilmiz. Nah, jadi na'at di sini adalah sifat untuk menjelaskan sifat dari tilmiz, ya. Ya, jadi eh, yang tilmiz ini dinamakan dengan istilah man'ut. Ya, sedangkan ini al-mujtahid itu na'at. Nah, kemudian ra'aitu ja'al waladun nasyitu. Telah datang anak yang bersemangat. An-nasyitu di sini dia na'at sebagai sifat dari al-waladu. Al-waladu di sini sebagai man'ut. Ya, kata yang disifati. Ra'aitu tilmizal mujtahida. Saya telah melihat murid yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini coba perhatikan. Kalau di atas al-mujtahidu, ya, karena dia mengikuti kata sebelumnya, man'utnya. Man'utnya di sini kan dia marfu. Kenapa marfu? Karena dia fa'il. Maka sifatnya juga marfu, ya. Kalau di bawah ra'aitu tilmiza, at-tilmiza di sini dia mansub karena dia maf'ul bih. Maka naatnya juga harus mansub, ya. Ra'aitul waladan nasyita. Pembahasannya sama. Marartu bitilmizil mujtahidi. Saya melewati murid yang bersungguh-sungguh. Ya, al-mujtahidi di sini naat dalam keadaan majrur. Kenapa dia majrur? Karena dia naat, karena dia mengikuti man'utnya. Yang majrur disebabkan oleh huruf jar. Nah, marartu bil waladin nasyiti, pembahasannya juga sama. Wa yajibu ayat ba'an na'tu man'utahu. Dan naat itu wajib mengikuti man'utnya. Wajib mengikuti man'utnya, kata yang ada di belakangnya. Yang menjadi eh, kata yang disifati itu. Di dalam 4 hal. Naat itu wajib mengikuti man'ut dalam 4 hal. Yang pertama, fi i'robihi. Pada i'robnya. Jadi kalau man'utnya di belakang itu marfu, seperti contoh di atas, maka
naatnya juga harus marfu, ya. Walaupun beda harokat. Karena bisa jadi beda harokat karena karena berbeda jenis isim misalnya, ya. Kemudian kalau naat man'utnya di belakang mansub, nah, maka naatnya mansub. Kalau naatnya di belakangnya, kalau man'utnya itu majrur, maka naatnya jadi majrur. Nah, jadi naat mengikuti i'rabnya man'ut. Itu yang pertama. Yang kedua, naat mengikuti man'ut fit tazkir wa ta'nis. Ya, di dalam muzakkar atau muannas. Jadi kalau eh, man'utnya muzakkar, maka naatnya harus muzakkar. Rajulun salihun. Imra'atun salihatun. Ya. Kemudian yang ketiga, naat wajib mengikuti man'ut fit ta'rif wa tankir. Pada ma'rifah atau nakirah. Jika man'utnya ma'rifah, maka naatnya harus ma'rifah, harus ngikut dia. Al-haditsus sahihu. Hadisun sahihun. Nah, di sini man'utnya nakirah, maka naatnya jadi nakirah. Kemudian yang keempat, fil ifradi wa tasniyati wal jam'i. Ya, pada bentuk mufrad atau musanna atau jamak. Di sini man'utnya dicontoh, man'utnya itu dalam bentuk mufrad. Ya, maka naatnya wajib di mufrad. Rajulun muslim. Imra'atun muslimatun. Rajulani muslimani, imra'atani muslimatani. Rajulun muslimuna, nisa'un muslimatun. Nah, di sini yang saya bilang tadi, di sini rajulun muslimun. Rajulun di sini dia jamak, ya. Kemudian dia muzakkar. Kemudian dia nakirah. Dan di sini kita lihat i'rabnya. Rijalun di sini marfu, maka naatnya harus marfu. Ya, tetapi tanda i'rabnya beda. Karena rijalun di sini dia jenisnya jamak taksir, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Muslimun tanda rafa'nya dengan waw, ya, karena dia jamak bakar salim. Nah, jadi harus sama i'rab walaupun tidak sama tanda i'rabnya, ya. Baik, kemudian an-na'tu. Na'at itu terbagi menjadi dua. Ada haqiqiyun, ada sababiyun. Contoh na'at hakiki, ja'a rajulun salihun. Ja'at imra'atun jamilatun. Nah, ini na'at hakiki. Kita lihat bandingannya yang sababi. Ja'a rajulun salihatun zaujatu. Ja'at imra'atun salihun zaujuha. Apa bedanya? Ya, kalau naat hakiki itu naat untuk untuk man'ut yang ada di belakangnya, ya. Kalau sababi dia naat untuk man'ut yang ada di depannya. Ja'a rajulun shalihatun zaujatuhu. Telah datang lelaki yang istrinya itu soleh. Nah, jadi naat di sini tidak langsung, ya. Yang tidak langsung, ya. Walaupun solehatun zaujatuhu nanti jadi naat buat rojulun. Tetapi yang di sini yang kelihatan pertama sekali yang soleh adalah istrinya. Nah, telah datang lelaki yang istrinya itu soleh, yang istrinya itu soleh. Nah, itu naat soleh. Ja'at imra'atun solihun zaujuha. Begitu. Nah, jadi yang paling banyak memang naat hakiki, ya, yang paling banyak. Ja'a rojulun solihun. Hmm. Baik, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu laki-laki hitam. Ya, itu laki-laki yang hitam. Itu perempuan yang hitam. Oke, kata hitam ini warna itu dalam bahasa Arab jadi warna dalam bahasa Arab jadi sifat, ya. Nah, kalau untuk laki-laki wazan warna itu af'alu. Ya, contohnya abyadu itu untuk laki-laki. Ya, asfaru. Kalau untuk perempuan wazannya itu adalah fa'la'u. Jadi sauda'u. Nah, ini sudah saya sebutkan. Ya, baydha'u, safra'u panjang. Ya. Nah, kemudian pada bulan yang lalu, pada tahun yang lalu, ini anak laki-laki yang sungguh-sungguh.
Ini dua anak ya. Baik. Ilmu yang manfaat lebih baik daripada harta yang banyak. Baik, sahih ma tarahu ghalatan. Coba koreksilah apa yang Anda lihat salah dari kalimat-kalimat berikut. Nah, baik sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.